Di kitab kalian itu, Lut itu diperkosa kedua anak gadisnya secara bergantian. Kenapa perilaku itu kamu cerminkan ke kami, sementara kamu tidak lihat barat? Di mana AIDS itu datang? Di mana agama orang homo, gay bisa dinikahkan? Bahkan di gereja kalian manusia dengan hewan bisa dinikahkan. Dan bagi setiap yang telah kami syariatkan penyembelihan kurban, agar mereka menyebut nama Allah atas rezeki yang dikurniakan Allah kepada mereka berupa hewan ternak. Hewan ternak itu Al-Quran ya. Hewan ternak, kurbannya hewan ternak. Imamat 1 nomor 2, kurbannya hewan ternak. Matius 8 nomor 4, menurut Yesus kurbannya adalah hewan ternak. Menurut Yesus loh. Nah, Kristen korbannya adalah manusia. Pertanyaannya, jadi kamu setiap tahun mengadakan korban, kalian persembahkan darah Yesus itu kepada dewa mana? Ayo. Kamu mengadakan korban setiap tahun untuk siapa? Ini Allah sudah mengatakan, walikulli ummatin ja'alna mansakan liyazkuru Allah ala ma razaqahum min bahimatil an'am. Oke, udah ya. Kita nyanyi aja di sini, kita nyanyi aja. Oke ya. Ada orang kita nyanyi aja di sini. Kita nyanyi aja yuk, nyanyi aja yuk. Nyanyi yuk. Mulai stres. Mulai stres. Ya udah, tanya jawab yuk, gantian gimana? Boleh Os? Oke. Jadi sudah jelas ya. Zuma ini membawa dalil bagaimana. Udah. Mana jawabannya? Yesus dipersembahkan kepada dewa siapa? Karena tadi sudah dijawab bahwa Tuhan kami tidak minta darah manusia. Darah Yesus dipersembahkan kalau bukan kepada dewa Molok, lalu kepada dewa siapa? Jawab. Nggak malu dia Os. Gantian dia saya jawab ya. Jawab, silakan. Ya, oke ya. Saya kasih waktu berapa menit? 2 menit kah? Oke. Jadi gini teman-teman, kenabian Lut itu di Kekristenan tidak ada. Lut itu bukan nabi kekristenan. Bagaimana Alkitab menyatakan bahwa Lut ini, dia waktu selamat dari Sodom Gomora, dia itu disetubui oleh anaknya, 2 anak perempuan nih. Dan tidak mungkin kelakuan seorang nabi seperti itu. Makanya dalam Kekristenan tidak mengenal kenabian Lut. Yang mengenal kenabian Lut adalah agama Yesus Zuma. Zuma dia menganut bahwa Lut itu adalah nabinya, dan nabi ini harus contohlah nabi-nabi. Harusnya Zuma juga mencontoh, mengatakan kita ini kan anaknya nanti ini. Katakanlah, Nabi Lut tuh dia tuh menggauli anaknya. Kenapa? Itu nabi kita loh, harus ngomong kayak gitu Zuma ya. Itulah hebatnya. Terus maksudnya umat Islam harus mencontohi kitabmu gitu. Otakmu rusak. Itulah yang terjadi di barat sana, sehingga AIDS di mana-mana di barat. Kenapa? Karena mereka mencontoh kitabmu. Ternyata di kitab kita bisa perkosa ayah kita. Makanya AIDS itu dari bangsa kalian, dari agama kalian. Paham? Homoseks itu dari kamu sok bawa dalil, tapi nggak tahu. Kamu ingin umat Islam mempraktekkan kitabmu, kan lucu. Yang ada penyakit AIDS itu penyakit AIDS karena sesama jenis, karena ayah ibu nge-seks itu di barat. Di barat coba tengok. Kenapa? Karena mereka mempraktekkan kitabmu. Aneh kau. Kitabnya sendiri mengatakan itu, nuduh ke Al-Quran, nuduh ke umat Islam. Tuyul. Dasar. Kamu frustasi ya? Frustasi ya? Karena ternyata agamamu mempersembahkan Yesus ke dewa Molok. Frustasi ya? Sampai segitunya isi kitabnya kok diminta oleh umat Islam yang praktekkan. Dasar pengikut dewa Molok. Silakan Bang Sori. Jawab saja. Kalian persembahkan Yesus itu ke dewa siapa? Jawab dong. Karena Tuhan kami tidak minta darah manusia. Imamat 1 nomor 2, Al-Hajj 34. Minta hewan kurban. Nah, sekarang Tuhanmu kau serahkan anak Maria. Jawab, silakan. Silakan Bang Sori. Ya, satu-satunya nabi itu yang ada di agama itu adalah agama Islam. Yang tinggal di Sodom Gomora.
Bayangkan kawan-kawan, Nabi yang dikatakan yang katanya Muslim itu tinggal di Sodom Gomora, tapi Sodom Gomora di laknatullah Allah. Bayangkan masa Nabi tinggal di situ jadi laknatullah. Kebayang nggak? Nabi yang beragama yang katanya Muslim gitu loh. Nabi orang Islam loh. Duh, bagaimana dengan Tuhanmu yang terkutuk? Nabi dilaknat. Di mana dalilnya Nabi dilaknat? Yang dilaknat itu kaumnya. Nah sekarang di kamu, Tuhanmu justru yang terkutuk. Ayo. Kamu mau cari impas, tapi nggak bisa, Bung. Kamu hanya menutupi Tuhanmu itu mati terkutuk demi untuk membebaskan kalian dan darahnya dipersembahkan kepada Dewa Molok. Sadar dong. Di mana? Mana ayatnya? Dewa Molok itu Yesus Nah, Efesus 5 nomor 2. Itu Dewa Molok. Efesus 5 nomor 2. Enggak ada Dewa Molok. Nah, kalau bukan Dewa Molok lalu dipersembahkan kepada siapa? Bisa kita buka ayatnya. Bisa kita buka ayatnya. Selesai, Pak. Ini enak nih, Pak. Silakan. Iya, jadi yang dikatakan Tuhan itu benar. Yang melakukan GLBT bahkan berjimat Dora monitor. yang dikatakan itu mereka itu suka sesama jenis itu di mana? Di Sodom Gomora. Yang Nabi siapa? Nabi Lut. Jangan ke Sodom Gomora, nggak ada hubungannya. Sekarang Efesus 5 nomor 2, Yesus dipersembahkan kepada dewa siapa? Jawab. Jadi gini, bagaimana si agama Zuma Kenapa Sodom Gomora kamu bahas sedangkan Tuhanmu mati terkutuk? Kau usah kau bahas itu. Tuhanmu mati terkutuk untuk dipersembahkan ke dewa siapa? Jawab. saya bingungkan kenapa Kau jangan ini- malu-maluin bahwa Lut di kitabmu diperkosa sama anak gadisnya 2 bergantian. Kamu nggak malu? Kau usah bawa itu. Nabi siapa itu? Lut? Kalau di kitab kami dimuliakan, dia disebut Nabi Lut. Kalau di kitabmu dia dihinakan, dinistakan, Iya, disebut sebagai orang yang diperkosa anak kandungnya sendiri. Nggak malu kau? Apa dia Nabi? Mana Efesus berapa? Ayat berapa? Ayat berapa? Ayat berapa? Surah apa? Ayat berapa? Pakai dalil. Muliakan. Aduh. Dia nabi, dia rasul, dia nabi. Oke, di tempatmu dia adalah manusia yang diperkosa anak gadisnya secara bergantian. Kamu nggak malu bahas itu? Lut itu rasul. Kamu bangga? Enggak, saya tanya sekali. Kamu bangga? Lut itu rasul lah. Kamu bangga? Kamu bangga? Lut, saya katakan nabi, saya katakan rasul, kamu kaget. Lut diperkosa sama anak gadisnya, kamu nggak kaget? Gitu? Si Juma kelihatan sekali benci sama Dasar Kristen. bahlul. Luar biasa. Saya justru mau menyelamatkan kalian, makanya saya tanya. Sekali kamu benci sama Darah Kristen. Yesus itu kalian persembahkan kepada dewa siapa? Kamu itu yang Ini mau salah. menyelamatkan kalian, bukan Kamu benci itu kalian. tidak Paham? Tuhan. Kamu Jawab saya. benar firman Tuhan. Kalau kalian mati di dalam mengimani ini, Kamu tidak tahu masuk tentang neraka apa kalian. tentang darah itu. Kamu Rasul tidak yang tahu tentang pengorbanan darah Yesus di atas kayu salib. Tetapi kamu di sini menyesatkan. Siapa yang saya sesatkan? Saya malah Kamu menolong menyesatkan kalian. di sini. Saya malah membantu kalian. Kalau kalian mengatakan saya menyesatkan, tolong jawab. Darah Yesus Kamu kalian sudah persembahkan menyesatkan kepada di sini. siapa? Kamu tidak tahu Darah apa yang Yesus kamu kau sembah. persembahkan kepada siapa? Bukan Kamu kami yang tidak tahu persembahkan. apa yang kamu sembah. Bukan kami. Hei, Yesus membaca Efesus 5 nomor 2. Dia dipersembahkan kepada siapa? Dewa di sana diterangkan. Kalau Theos. Yesus tidak mempersembahkan, Jawab saya. Yesus tidak mempersembahkan. Theos terhadap mana? tubuhnya. Baca. Tidak ada Kamu pengampunan baca bagi manusia Efesus 5 lagi. nomor 2. Dan seperti kamu Nenekmu memang harus kiper, membinasakan. pengampunan itu hanya dengan tebusan darah. Imamat memang 4, sudah terpilih Imamat sebagai orang 18, yang binasa. Imamat 20. Perintahnya, bahkan Matius 8 nomor 4, Yesus mengajarkan mempersembahkan hewan. Ayo, Oke. siapa yang mengajarkan kalian mempersembahkan darah manusia anak Maria? Yesus berkata, Saya dong barang pakai siapa data. tidak tinggal di Aku dalam ini sayang sama ia kalian. dibuang keluar seperti ranting Mati menjadi dalam kering. kekafiran Kemudian kalian seperti dengan- bukan orang dicampakkan ke dalam api. Jadi ini kamu kemana ujungnya? Jumlah yang menyesatkan. Lebih siap. baik kamu diikatkan batu kilangan dicampakkan ke dalam laut. Mulai dari nol ya. Iya, kita Dari kita nol. lihat kok, kita lihat ininya dalilnya ya. Baca dalilnya yang saya Jangan bukan kamu Efesus 5 nomor 2. Baca. Data mana yang kamu butuhkan? Imamat 18 21, Imamat 20 nomor 3, Imamat 1 nomor 2, Mazmur 100:6. Yang mana yang kamu minta datanya? Tadi di surah mana si Lut itu? Yesus mengajarkan mempersembahkan darah hewan Matius 8 nomor 4, Lukas 5 nomor 14. Saya ini sayang kalian, paham? Matius 8 ayat berapa? Tuhan Kristus sayang kepada Silakan. kalian. Empat kali Karena saya sayang kalian.
Saya tidak membiarkan kalian jatuh ke dalam api neraka. Silakan buka Matius Siapa 8 mau nomor 4. mengikuti Silakan, kamu? saya tunggu. Siapa mengikuti agamamu? Ayo buka. Jangan ikuti saya, ikuti Yesus. Siapa mengikuti kamu? Sedangkan agamamu itu menyuruh kalian harus di neraka dulu, di laundry. Siapa mau? Mbak. Tidak ada keselamatan di dalam ajaranmu. Kamu menyelamatkan Mbak. apa? Mbak Dora bisa bukain, Mbak Dora bisa bukakan ini dalilnya Mbak Dora. Dora monitor. Bisa bukakan nggak? Saya dulu ya. Oke, boleh Pak? Oke. Enggak di Jadi Mbak gitu, Reva. Aduh. Oke, bahwa Iya. di kitab kami itu Lut itu adalah sepupunya Abraham. Dia itu tinggal. Jangan data yang tadi Matius 8 nomor 4. Kita lihat Data Matius 8 nomor 4. Saudari Dora, jangan ikuti saya, ikuti Yesus. Oke? Ini Justru saya kita bicara mengikuti Yesus memerintahkan mempersembahkan mengajarkan hewan kamu kurban. harus dibaptis, menerima darah dan Yesus supaya kamu Yesus selamat. mengajarkan Tapi mempersembahkan kamu hewan ajaran kurban, Yesus. bukan mempersembahkan darah manusia. damai. Matius 8 nomor 4. Coba kita Ikuti Yesus. lihatkan dulu. Yesus Ya, mengajarkan Bapak mempersembahkan mengikuti Yesus. Tapi darah kamu hewan, menjalankan segala bukan ajaran darah Yesus. manusia. Silakan. Kamu sudah menyelewengkan segala ajaran Yesus. Oke, gini. Coba kita lihat dulu ya, bisa Ajaran Yesus mempersembahkan hewan, Yesus bukan mengajarkan manusia. kamu Bentar dulu. Matius 8:4. baik. Udah. Menyelewengkan. Udah, Yesus bisa- tidak bisa mengajarkan diperlihatkan. darah manusia, darah hewan yang Yesus ajarkan. Silakan. Oke, Matius 8 atau Lukas 5 nomor 14, biar teman-teman kita ini terselamatkan. Oke, ya, saya Enggak. Fokus Tunggu Reva. Fokus kita masih ke Nabi Lut ini. Kita bicara Dewa Muluk Iya, dulu. Ya, Dewa Muluk ini adalah dewanya. Dewa Muluk atau yang Jadi dipersembahkan tadi? Dewa Muluk atau yang dipersembahkan? Kenapa Bang? Kita Dewa bicara Molok Dewa Molok itu adalah dewanya orang Kanaan. bangsa lain yang dipersembahkan. Yang minta persembahan Itu. darah manusia, Iya. itulah Dewa Molok. Dewa Molok Nah, sekarang itu sapi betina. di Islam atau di Kristen mempersembahkan darah manusia? Itu Dewa Molok. Di Islam atau di Ilah yang Kristen mempersembahkan darah manusia? Yang sudah Di mana membuat manusia Dewa Molok dipersembahkan, itu cuma di sanalah putih umat sebagai Dewa Molok. namamu. Di mana manusia dikorbankan, disitulah umatnya Dewa Molok. Sekarang tunjukkan Matius 8 nomor 4. Oke, tunggu. Oke. Host tolong naikkan Gentry Sula. Gentry sunnah. Udah ya. Sambil makan ya, sambil tidur-tiduran sambil makan. Silakan. Habis makan Oke. jangan lupa Bisa cuci piring ya. diperlihatkan tadi kata Bang Jumat tadi apa tadi? Matius 8 nomor 4. Matius. Yesus memerintahkan mempersembahkan darah hewan, bukan darah manusia. Silakan. Oke, Dewa Molok. Oke, Dewa Molok itulah dewa bangsa Amon. Amon ini dari mana? Dari keturunan Lot. Juma sudah mengatakan benar. Juma tahu itu juga benar. Saya nggak tahu dari mana, nggak tahu juga. Tapi dia tahu ini, cerita ini ya, bahwa Dewa Molok itu adalah dewanya Bani Amon. Amon ini siapa? Keturunan dari Lut. Lut ini dari mana punya keturunan yang dari tangan Bani Amon ini? Dari anak perempuannya. Lu kok bisa? Iya, karena anak perempuannya meniduri bapaknya. Siapakah Lut ini? Katanya nabi di Islam. Katanya, saya nggak tahu juga benar atau tidak ya. Terus bisa nggak seperti itu seorang nabi? Iya, nabi sebenarnya tinggalnya di Sodom Gomora. Apakah Sodom Gomora itu tempat percabulan terbesar sehingga Allah menjatuhkan belerang di sana, menghanguskannya? Kenapa? Karena nabinya itu mungkin tidak sanggup, tapi mencontoh. Makanya kenabian ini saya pun nggak tahu kenapa dulu dikatakan nabi. Kok bisa dia tinggal di percabulan sebesar itu dan akhirnya dia pun melakukan percabulan atas anak-anaknya. Tapi dia nabi loh. Coba bayangkan, agama apa yang bisa mengatakan seorang yang kelakuan seperti ini nabi? Jangan seperti inilah nanti kehidupan mereka ke depannya. Contohlah nabinya itu gitu. Makanya narasi yang disampaikan itu Hanya mau menghujat ini, Bung. Di dalam Al-Quran diterangkan, kamu diam. Wa ma yatihim mir rasulin illa kanu bihi yastahziun. Setiap datang rasul, setiap datang nabi kepada mereka selalu diolok-olok.
Oke, saya tanya kamu. Ini kau olok-olok lagi. Nabi Lut lagi kau olok-olok. Nabi Lut di Islam itu adalah orang yang baik, orang yang suci, yang diberi hikmah, diberi ilmu. Di kitab kalian lah Nabi Lut itu dihinakan, direndahkan. Kenapa kamu tuduhnya ke saya? Kenapa kamu tuduhkan ke kami? Di kitab kalian itu, Lut itu diperkosa kedua anak gadisnya secara bergantian. Kenapa perilaku itu kamu cerminkan ke kami? Sementara kamu tidak lihat barat. Di mana AIDS itu datang, di mana agama orang homo, gay bisa dinikahkan, bahkan di gereja kalian manusia dengan hewan bisa dinikahkan. Paham? Jadi kau jangan bawa ke Islam. Itu di kitab Mana di gereja ada mengawinkan hewan? Mana mau saya buka ayat lihat kamu, saja bahwa di kamu YouTube, diajarkan lihat di mengawin YouTube, kambing, gereja kambing tidak ada menikahkan. dosanya. Mau saya Dengarkan. buka ayat kamu? Gereja Bahwa kalian menikahkan diajarkan untuk manusia menikah dengan dengan kambing. hewan, bahkan Mau? ada dengan pohon. Mau saya buka Ngerti? ayatnya bahwa kamu diajarkan untuk menikah dengan kambing? Mau? Mana tunjukkan? Suma, Di mana? Suma. Dalilnya. Suma, kamu jangan Di mana? framing di sini. Tunjukkan. Diskusi jangan teriak-teriak. Ya, makanya Kamu aku bilang mau ini teriak di otaknya teman kamu membahas Diam, Dewa diam, diam. Molok, Otak tapi kamu dia mau yang menyerang banyak Nabi Lut. ngomong, sembarangan kau Nabi bilang. Lut Sejak itu, kapan gereja dengarkan, memperkawinkan Nabi manusia Lut dengan itu, binatang? Kalau mau diskusi, dengarkan, jangan Nabi teriak-teriak Lut di sini. itu adalah Kamu Nabi ketemu yang saya, Ri. suci di dalam Kamu Islam. sama-sama kan? Dia Ketemu diberikan hikmah dan ilmu. Walutan atainahu hukman wa ilman. Di kitab mulah Nabi Lut itu kamu bernarasi berlaku Tunggu, seperti hewan, gantian. Jangan diperkosa teriak-teriak oleh anak kandungnya sendiri. Kayak Baca kayak Kejadian Iya, 19. Di mana? Oh, Kan ada hubungannya. Nah sekarang langsung ke endingnya. Percuma kau cerita tentang molok. Ketemu ketemu saya kamu di Makassar. Kenapa kamu kabur? Oke ya, saya selesaikan dulu cerita Cuma saya. aku tantang kamu ketemu saya langsung diskusi ngopi saya langsung dengan kamu. Ya, sampai penyakit ini. Jangan sok teriak kamu di ngomong sini. Saya turun ya, kalau oneng-oneng ini kayak gini kayaknya cukup capek gue liatnya. Bentar, saya buka dulu nih hadis ini, bentar. Aku Cerita masuk sembarangan ngomong. Bukan naikin lagi sebentar. semua, Saya tapi mau cerita nih, dari diskusi kemarin semua santai, kita jangan teriak-teriak. Ini oneng-oneng ini kayak Iya. gitulah. Capek deh. Bentar, buka dulu ini kamera nih. Tadi dia sembarangan bilang, gereja mempernikahkan manusia dengan binatang. Saya buka ayat dia ini, bahwa dia diajarkan untuk mengawini kambing juga. Host naikin si Suma, nanti saya ajarin adab sama dia. Diskusi jangan teriak-teriak. Nah nih, Kalau baca orang teman-teman. Siapa? Kalian Kalau mau main baca kasar, ayat ketemu kalian saya sendiri. langsung. Baca ya sendiri ya, hadis Tirmizi menjinahi hewan ya. Bahwa ia pernah berkata barang siapa menggauli binatang maka tidak ada hukuman atasnya, telah menceritakan dengan hadis ini. Ya, ini hadis Tirmizi 135. 1375. Ya. Ini si Juma ini sembarangan dia mengatakan gereja memperkawinkan manusia dengan binatang. Hei, jangan monolog. Jangan minta ambil tanggapan ayat-ayatmu. dulu. Minta tanggapan dulu tentang hadis itu, jangan di. Ya udah jelaskan sendiri. itu. Nah, jadi Saya gini. menanggapi si Juma. Sembarangan Oke. dia mengatakan gereja menikahi binatang. Ya, oke. Jadi ayat itu bercerita tentang hukum di pemerintahan pada waktu itu. Memang nggak ada hukum misalkan di Indonesia. Oh, Nggak berarti ada kamu orang bisa dihukum menikahi. gara-gara. Kamu bisa menikahinya. Di situ Itu kan itu bukan hari tahun gara-gara- lepas ada yang viral itu, orang dengar nikah dulu, sama kambing. cewek. Ya, dengar dulu ya. Itu tidak bicara tentang hukum agama, tentang hukum Tuhan gitu loh. Itu berbicara tentang hukum pemerintahan. Bahwasanya hukum menikahi berzina dengan binatang memang nggak ada orang yang menghukum, maksudnya pemerintah gitu loh. Apa kalau misalkan Permana di boleh Indonesia, menikahi binatang. misal di Indonesia nggak ada undang-undang yang orang yang menikah dengan binatang itu kan belum ada nih undang-undang yang mengatur tentang hukum itu gitu loh, nggak ada pasalnya gitu loh. Jadi jangan kau kira itu adalah hukum Islam. Jadi kenapa dibuat sini? Tidak ada hukumnya kalau kamu menggauli binatang. Iya, itu kan Aku mengkoperasi perkataan si Juma tadi, hadis dia itu- mengatakan di gereja menikahi binatang. ya oke. Gini ya. Hadis itu berbicara tentang hukum dunia, bukan hukum akhirat. Nah, di Al-Qur'an jelas bahwasanya diharamkan bagi manusia mengeluarkan spermanya di luar kemaluan istri.
Nah, kecuali kamu mau nikah sama hewan, baru kamu halal mungkin, gitu loh. Menurut hukum Tuhan ya jelas haram, gitu loh maksudnya. Jadi itu hari tahun lepas ada yang viral dia menikahi kambing. Ya nggak apa-apa, tapi menurut undang-undang dilarang nggak? Kalau dilarang, kata Nabi, ati Allah wa ati Rasul wa ulil amri minkum, taatlah kepada ulil amri dan taatlah kepada pemerintah. Kalau kita tetap melanggar, masih kau minta kambing gitu kan untuk berhubungan, nah berarti kau dosa gitu loh. Walaupun hukum di Al-Quran memang sudah haram ya kan, gitu loh. Gak nyambung ini Pak Munir. Barang siapa menggauli binatang maka tidak ada hukuman atasnya. Ya hukuman, ya gini ya. Kalau Al-Quran bicara hukuman berarti hukuman di dunia. Kalau Allah berbicara hukuman di akhirat berarti hukumnya neraka. Misalkan barang siapa mendekati zina, zina itu adalah perbuatan setan dan hukumannya nanti akan di neraka gitu kan. Misalkan dosa syirik kekal di neraka, orang kafir kekal di neraka. Nah kalau udah bicara neraka nih berarti hukumannya itu hukuman Tuhan. Nah kalau hukum itu berarti hukum pemerintahan, ya kan, hukum negara, beda gitu loh, jangan disatukan. Terus deh. Kalau nggak punya rokok hukumnya apa, Bang? Nah, kenapa Bang Zuma tadi bilang bahwasanya di gereja itu mungkin diperbolehkan, mungkin loh ya. Karena apa? Karena kata Paulus, barang siapa percaya dia mati di tiang salib, maka dia akan selamat. Jadi bebas kalian gitu loh. Karena Yesus sudah menebus kalian dari hukum kutuk hukum Taurat gitu loh. Lanjut. Apa, Os? Nah, kalau aku nggak punya rokok, halo, selamat siang, Hos. Selamat siang, abang-abang, kakak-kakak. Begini, Munir, tadi sudah jelas di dalilmu itu loh. Diperbolehkan kawin dengan binatang, asal jangan buang sperma di luar. Sudah jelas dilarang bagi pria mengeluarkan. Benar ya Munir ya, benar ya Munir ya Munir. Itu Saya buka komparasi ayatmu ya, saya komparasi ayatmu ya. Gimana di Imamat 18 ya, Imamat 18 ayat 23. Jangan engkau berkelamin dengan binatang apapun sehingga engkau menjadi najis dengan binatang itu. Seorang perempuan jangan berdiri di depan seekor binatang untuk berkelamin, karena itu suatu kekejian. Kalau kitab Yahudi jelas dalam ayat ini konfrontasi. Jadi di dalam ayat ini bisa menggauli binatang. Lagi kesepian, jadi dia main dengan binatang, tapi jangan buang sperma di luar. Masukkan di binatang itu gitu loh. Ayat itu sudah jelas.